ini terjadi waktu saya masih SMP. Kira-kira waktu itu kelas 2 SMP. Nah, waktu itu saya ikut organisasi ekstrakurikuler PMR. Nah, di ekstrakurikuler PMR itu kita tuh ada satu kegiatan namanya perkemahan Sabtu Minggu. Jadi dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kita semua satu sekolah tuh yang ikut PMR nginep gitu, camping. Waktu itu kalau nggak salah di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, waktu itu sekolah saya itu kita nyewa truk. Jadi waktu itu kalau nggak salah dapat truknya kayak truk tentara gitu. Terus dari sekolah kita teman-teman saya gitu dan guru-guru itu pakai truk itu berangkat ke Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, sampai di sana kita bikin tenda dan kegiatan-kegiatan seperti ya biasa ya gitu, ada banyak kegiatan. Nah, malamnya kita tuh ada acara Kafe Unggun, lalu tidur, dan sekitar jam 1 malam itu adik-adik kelasnya tuh kita bangunin semua gitu, dibangunin dan ada semacam kayak acara jurit malam. Nah, waktu itu karena saya sudah kelas 2, jadi saya dan teman-teman saya tuh bikin buat kerjain adik-adik kelasnya gitu. Jadi kita tuh bikin boneka seperti kuntilanak. Jadi itu boneka yang kita bawa itu boneka yang cuman kepala aja, terus kita ikat pakai kain putih dan kita gantung di atas pohon. Jadi dan di atas pohon itu kita sambung dengan tali. Jadi kalau kita goyangin itu talinya, jadi bonekanya kayak melayang gitu. Itu kita siapin. Lalu setelah itu kita juga bikin semacam jadi anak-anak kelas 1 itu harus jalan kaki ngelewatin beberapa pos. Nah, untuk melewati pos itu mereka tuh harus jalan tuh pegangan sama tali, jadi nggak boleh keluar dari tali itu. Jadi saya dan teman-teman saya itu kita keliling, kita ikat beberapa pohon dengan tali rafia, jadi supaya anak-anak kelas 1 nanti nggak bakal nyasar gitu, jadi mereka hanya lewat di jalan itu. Nah, setelah udah jam 1 malam kita bangunin tuh adik-adik kelas kita bangunin semuanya. Nah, mereka kita suruh baris, terus mereka kita suruh jalan gitu satu persatu untuk melewati beberapa pos itu. Tiap anak yang jalan sendiri-sendiri itu diikutin sama satu kakak kelas. Jadi kalau ada satu anak kelas 1 atau 2 yang jalan, itu yang ikutin kakak kelasnya tuh 1 orang gitu. Dan waktu itu saya kebagian itu di pos, kalau nggak salah di pos ketiga gitu, pos terakhir. Nah, dan di dekat pos itu tuh tempat kita menggantung boneka kuntilanak itu gitu. Jadi karena saya ada di pos ketiga, jadi saya bilang sama teman saya, udah kamu tunggu di sini, saya mau lihat boneka yang kita gantung tadi gitu. Jadi kita berempat waktu itu, yang 2 tunggu di pos, yang 2 lagi saya sama teman saya yang buat ngerakin boneka kuntilanak itu. Kita tungguin gitu, anak-anak kelas 1-nya datang, mulai deh pada datang kan 1, 2 gitu. Nah, jadi boneka itu mulai deh kita gerakin tuh pertama. Terus teman saya bilang, yuk kita coba yuk goyangin gitu, goyangin deh tuh boneka kuntilanaknya. Jadi kita goyangin, itu dia melayang gitu, melayang di pohon, balik lagi, pertama melayang lagi, kedua balik lagi, yang ketiga balik lagi.
Jadi ada anak kelas 1 yang dia tuh sampai ketakutan, mereka sampai teriak gitu. Cuma anehnya setelah beberapa kali kita goyangin gitu boneka itu, yang kesekian kali yang balik bonekanya ada 2. Jadi ikut melayang gitu 2. Saya sama teman saya kaget itu, dan kita lari gitu, kita tinggalin aja boneka itu kayak melayang gitu di atas pohon. Dan itu yang melayang ada 2 itu. Saya sama teman saya akhirnya lari gitu balik ke tenda utama. Jadi balik ke tenda, jadi nggak jadi ke pos 3. Terus saya ceritakan itu, saya ingat saya ceritakan hal itu sama guru saya. Kebetulan waktu itu yang ikut itu guru pembina, jadi pembina PMR 2 orang, sama ada guru agama, terus ada satu lagi pokoknya ada 4 guru gitu, saya lupa. Nah, saya ceritain itu sama guru agama saya. Terus guru agama saya itu bilang, "Abis kamunya iseng sih," gitu. Terus gimana dong Pak gitu, kita udah ketakutan. Terus guru agama saya bilang, ya udah nggak apa-apa, semoga nanti setannya nggak marah katanya. Terus akhirnya saya sama teman saya nunggu aja gitu di tenda utama. Akhirnya udah mulai hampir subuh, mulai balik tuh ada anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi udah semuanya gitu, udah mulai selesai gitu acaranya. Nah, karena saya dan teman saya ngikat tali itu, tali yang buat anak-anak jalan itu, jadi saya harus melepaskan lagi gitu talinya. Nah, tali itu kan kalau dipegang sama orang gitu, itu kan pasti goyang ya, maksudnya bergetar gitu. Tanda kita tahu bahwa masih ada anak yang berpegangan sama tali itu. Jadi karena itu kan jalurnya agak muter, jadi saya mulai tuh dari pos yang ketiga, karena nggak begitu jauh dari tenda utama kita gitu, tempat utama kita camping begitu. Saya berdua sama teman saya sampai gitu ke pos ketiga itu, kita mau buka talinya, tiba-tiba tali rafia itu goyang bergetar. Jadi anggapan saya dan teman saya, oh masih ada satu anak yang kececer di belakang gitu, berarti masih ada anak yang belum selesai gitu. Tapi setahu kita gitu berdua, teman-teman tuh semuanya sudah balik. Jadi kita tungguin 10 menit, 15 menit, lama gitu perasaan. Oh nggak balik-balik, tapi talinya tuh masih gerak terus gitu. Kok masih kayak ada orang yang pegang ya, masih kayak bergerak gitu. Akhirnya udah deh, saya sama teman saya nekat gitu, udah kita gulung aja talinya. Kita gulung, kita gunting. Akhirnya lewatin pos 3, pos 2, sampai pos 1 dan sampai balik gak ada orang. Jadi nggak tahu tuh, itu kita berdua tuh ngeri lagi tuh, ketakutan lagi gitu, ini siapa gitu yang mainin tali. Akhirnya kita sampai ke pos kembali, terus kita ketakutan gitu. Akhirnya karena kita ketakutan, kita nggak berani gitu ngambil boneka kuntilanak yang habis malam kita pakai buat nakutin anak kelas 1 kan. Akhirnya kakak kelas kita yang kelas 3 tuh yang ngambil itu bonekanya, dan kita tuh sempat dimarahin juga, lu sih katanya jahil gitu pakai boneka ginian segala. Terus akhirnya kita semuanya siap-siap mau pulang. Nah begitu kita semuanya udah mau pulang itu, ada salah satu teman saya yang tiba-tiba kayak kesurupan. Jadi tiba-tiba dia ketawa cekikikan gitu, nggak bisa berhenti, dan dia cuma nunjuk-nunjuk boneka kuntilanak itu, dan dia bilang, saya ikut. Itu horor banget, aduh merinding saya. Terus sama guru agama saya akhirnya dia dipisahkan gitu dari teman-teman, dan dibacain doa-doa gitu sampai akhirnya dia sadar. Dan akhirnya kita semuanya pulang, kita semua kembali ke dalam truk dan udah siap mau pulang.
Tapi anehnya begitu kita mau pulang, itu truknya udah, jadi mesin udah nyala, udah di starter, tapi nggak bisa jalan mobilnya. Jadi truknya udah beberapa kali dicoba sama supirnya nggak bisa jalan. Kita banyak yang nangis. Saya ingat waktu itu teman-teman saya banyak yang nangis gitu. Akhirnya sama guru agama saya, kita semuanya disuruh baca ayat kursi rame-rame. Kita kita baca doa, terus karena udah ketakutan gitu semuanya. Tapi akhirnya alhamdulillah mobil bisa jalan dan kita pulang sampai ke sekolah. Nah, begitu sampai di sekolah, kita turunin semua barang-barang kan, dan orang tua teman-teman saya juga udah pada dijemput itu sama orang tuanya. Dan ada satu pernah ada penjaga sekolah saya tuh yang ternyata dia bisa melihat gitu. Dia ngomong sama saya gitu, Neng, kok pulang dari Cibubur, temennya diajak. Itu saya merinding, saya mau nangis gitu. Saya cuma teriak aja, Pak, Bapak jangan gitu dong Pak, bawa siapa, saya bawa siapa gitu. Akhirnya penjaga sekolah itu cuma bilang sama saya, udah nggak apa-apa, nanti temennya saya suruh tinggal di sini aja deh, nemenin saya katanya.